Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang teks observasi ya. Sekarang kita akan lanjut membahas di bab 2 yaitu tentang teks eksposisi. Yang akan kita pelajari yaitu tentang pengertian eksposisi, ciri eksposisi, struktur eksposisi, dan jenis-jenis teks eksposisi. Yang pertama, pengertian eksposisi. Kata exposition berasal dari bahasa Inggris yang berarti membuka atau memulai. Karangan eksposisi merupakan karangan yang bertujuan untuk memberitahu, mengupas, menguraikan, atau menerangkan sesuatu. Dalam karangan eksposisi, masalah yang dikemukakan terutama. Sedangkan pengertian yang lain mengatakan bahwa teks eksposisi adalah teks atau bacaan yang menyajikan tulisan melalui pendapat dan fakta yang disertai dengan alasan-alasan yang logis. Jika teks eksposisi berupa pendapat-pendapat, maka apa perbedaan teks eksposisi dan teks argumentasi? Seperti yang kita ketahui, teks argumentasi itu adalah teks yang berupa pendapat juga. Nah, mari kita lihat persamaannya. Eksposisi dan argumentasi sama-sama menjelaskan pendapat, gagasan, dan keyakinan kita. Kemudian yang kedua, eksposisi dan argumentasi sama-sama memerlukan fakta yang diperkuat dengan angka, peta, grafik, diagram, dan gambar. Yang ketiga, eksposisi dan argumentasi sama-sama memerlukan analisis dan sintesis dalam kepembahasannya. Sedangkan yang keempat, eksposisi dan argumentasi sama-sama menggali ide, pengalaman, pengamatan, sikap, dan keyakinan. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya. Yang pertama, eksposisi hanya menjelaskan atau memberikan informasi, sedangkan argumentasi untuk mempengaruhi pembaca. Yang kedua, eksposisi menggunakan grafik, gambar hanya untuk informasi, sedangkan argumentasi grafik, gambar untuk membuktikan kebenaran. Yang ketiga, pada bagian akhir karangan eksposisi hanya menegaskan kembali, sedangkan argumentasi berisi simpulan. Selanjutnya, ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, memuat fakta dan pendapat. Yang kedua, bersifat informatif. Yang ketiga, memuat informasi pengetahuan. Yang keempat, netral dan objektif. Yang kelima, terdapat penilaian dan ada upaya membujuk, tapi tidak sampai memaksakannya. Terus yang keenam, disampaikan dalam bentuk baku, berarti harus formal. Struktur teks eksposisi terbagi menjadi 3. Yang pertama, tesis atau pernyataan umum. Merupakan gagasan utama atau prediksi penulis tentang sebuah permasalahan yang berdasarkan fakta. Contoh di awal merupakan sebuah tesis yang menyangkut masalah ekonomi. Jadi contohnya nanti bisa dilihat di buku ya. Yang kedua, argumentasi merupakan penjelasan secara lebih mendalam pernyataan pendapat yang diyakini kebenarannya oleh penulis melalui pengungkapan fakta-fakta sebagai penjelasan argumen penulis. Yang ketiga, penegasan ulang pendapat merupakan penguatan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta dalam bagian argumentasi atau bagian sebelumnya. Selanjutnya adalah jenis eksposisi. Yang pertama yaitu eksposisi definisi. Eksposisi definisi ini dia menjelaskan tentang suatu istilah. Jadi berisi tentang informasi suatu istilah ya. Contohnya, paragraf adalah kalimat atau rangkaian kalimat yang mengungkapkan satu ide pokok, boleh dilengkapi dengan ide penjelas. Jadi begitu ya arti dari definisi. Yang kedua, eksposisi proses. Eksposisi proses ini menjelaskan suatu proses yang berhubungan dengan terjadinya sesuatu atau berhubungan dengan cara melakukan sesuatu. Misalnya ini hampir sama dengan teks prosedur ya. Jadi teks eksposisi proses ini adalah menjelaskan cara-cara melakukan sesuatu atau menjelaskan tentang proses terjadinya satu. Misalnya di pelajaran biologi misalnya ya, proses perkembangbiakan hewan misalnya.
Yang ketiga, eksposisi ilustrasi. Eksposisi ilustrasi ini menjelaskan informasi dengan ilustrasi atau contoh agar informasinya mudah dipahami. Contohnya, sampai hari ke-8, bantuan untuk para korban gempa Yogyakarta belum merata. Hal ini terlihat di beberapa wilayah Bantul dan Jetis. Misalnya di Desa Piungan, sampai saat ini warga Desa Piungan hanya makan singkong. Mereka mengambilnya dari beberapa kebun warga. Jika ada warga yang makan nasi, itu adalah sisa-sisa beras yang mereka kumpulkan di balik reruntuhan bangunan. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa bantuan pemerintah kurang merata. Yang keempat, eksposisi klasifikasi. Klasifikasi atau pengelompokannya. Pola ini menjelaskan pengklasifikasian sesuatu secara rinci. Contohnya, para peserta lomba olimpiade yang diajukan oleh setiap sekolah dikelompokkan dalam 3 kategori. Kelompok olimpiade fisika, kimia, dan biologi diikuti masing-masing 2 peserta siswa dari kelas 11 IPA. Kelompok olimpiade astronomi dan ilmu kebumian diikuti oleh masing-masing 2 peserta siswa dari kelas 11 IPS. Kelompok olimpiade komputer dan matematika diikuti masing-masing oleh 2 peserta siswa dari kelas 10. Eksposisi yang kelima yaitu eksposisi laporan. Pola ini melaporkan kronologi peristiwa yang terjadi dengan runtut dan rinci. Contohnya, pasca gempa dengan kekuatan 5,9 skala Richter, sebagian Yogyakarta dan Jawa Tengah luluh lantak. Keadaan ini mengundang perhatian berbagai pihak. Bantuan pun berdatangan dari dalam dan luar negeri. Bantuan berbentuk makanan, obat-obatan, dan pakaian dipusatkan di beberapa tempat. Hal ini dimaksudkan agar pendistribusian bantuan tersebut lebih cepat. Tenaga medis dari daerah-daerah lain pun berdatangan. Mereka memberikan bantuan di beberapa rumah sakit dan tenda-tenda darurat. Oke, itulah tadi penjelasan tentang teks eksposisi, mulai dari pengertiannya, ciri-cirinya, perbedaannya dengan teks argumentasi, kemudian strukturnya, dan jenis-jenisnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.